Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Permana. Background pendidikan saya adalah S1 Sistem Informasi. Untuk saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan otomotif yang bergerak pada bidang perakitan kendaraan roda 4 merek Mitsubishi. Pada bulan Agustus 2023, Mitsubishi meluncurkan varian terbaru, yaitu Mitsubishi X-Force. Yang kita bisa lihat pada gambar ya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan kapasitas ruang penyimpanan komponen kendaraan pada varian ini. Namun ada beberapa area yang tidak dapat dilakukan untuk dilakukan perluasan kapasitas untuk penyimpanan komponen untuk kendaraan ini. Maka dengan hal itu, ide project ini pun dibuat ya. Aplikasi ini saya beri nama Faster X ya. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library framework deep learning dari PyTorch ya, dengan mengusung tema Stock Availability Detection in the Supply Sequence System with Faster RCNN. Sebelum saya lebih jauh untuk menjelaskan mengenai apa itu Faster RCNN, adalah lebih baik saya menjelaskan dulu mengenai bisnis proses pada perusahaan otomotif yang bergerak pada bidang perakitan kendaraan otomotif secara umumnya. Yang pertama ada di bagian stamping yang bisa dilihat pada layar. Bagian ini bertugas untuk mencetak lembaran komponen ya menjadi bentuk-bentuk bodi kendaraan. Setelah dicetak, dirakit menjadi bodi kendaraan, habis itu dilakukan pengelasan dengan suhu tinggi, dengan robotik juga. Habis itu setelah dirakit menjadi bodi unit, masuklah ke bagian painting untuk dilakukan pengecatan sesuai warna yang sudah dijadwalkan. Setelah warna sudah diaplikasikan ke bodi kendaraan, masuklah ke bagian assembly. Bagian ini bertugas untuk melakukan instalasi baik itu interior, eksterior, electrical, engine, transmisi, semua dilakukan di bagian assembly sehingga menjadi satu kendaraan unit yang utuh. Namun setelah itu masuk lagi ke bagian inspection untuk melakukan suatu inspeksi, memastikan semua komponen terpasang dengan sesuai standarnya Mitsubishi. Baru kita bisa memberikan unit kendaraan ini kepada customer melalui dealer-dealer resmi yang bekerjasama dengan Mitsubishi. Mungkin itu untuk proses secara umumnya. Ya, lanjut ke problem statement, di mana scope aplikasi ini dibuat, yaitu pada inventory control pada warehouse ya. Suatu sistem inventory control, problem yang sering terjadi, yang umum terjadi di salah satu industri otomotif, atau mungkin juga terjadi di industri lainnya, ada yang namanya kondisi phantom inventory, yang dapat kalian lihat pada gambar ilustrasinya. Phantom inventory merujuk kepada situasi di mana perusahaan memiliki data yang terrecord pada sistem, namun berbeda dengan data aktualnya. Terjadi selisih data antara data dalam sistem dan kondisi data aktual. Misalnya komponen A ada 100 tapi aktualnya cuma 90. Nah, 10 itu tidak ada fisiknya di warehouse. Itu namanya kondisi phantom inventory. Banyak faktor penyebab dari kondisi ini ya. Salah satunya mungkin saat instalasi terjadi damage. Nah, damage itu mungkin ada yang tidak terrecord. Itulah makanya terjadi phantom inventory. Yang kedua, dampak dari phantom inventory ini terlihat pada gambar. Saya ilustrasikan the impact of stock imbalance. Saya ilustrasikan seperti
kemacetan lalu lintas, di mana ketika jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan perluasan jalan, ya, itu akan menyebabkan suatu kemacetan tersendiri. Makanya di beberapa titik Jakarta sudah ada beberapa traffic light yang sudah menggunakan machine learning. Machine learning ini membaca kepadatan lalu lintas, sehingga di persimpangan itu akan mana yang prioritas, mana yang enggak, sebagian lalu lintas sudah terpasang. Kurang lebih intuisinya seperti itu. Ya. Arus stok yang ada di warehouse akan menjadi meningkat ketika ada varian baru. Namun ketika kapasitas warehouse itu tidak bertambah, maka akan terjadi kemacetan arus stok. Seperti itu intuisinya. Ilustrasinya sama seperti yang terlihat pada gambar. Seperti yang saya mention sebelumnya, ya, bahwa proyek ini dibuat karena adanya varian terbaru dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi X-Force. Ya, di mana datang varian terbaru harusnya menambah kapasitas area. Tapi apa jadinya jika tidak ada penambahan area? Makanya di sini ada penambahan level stok. Kita ada perubahan metode pengiriman yang kita beri nama supply sequence system. Ya, di mana sistem inventory ini ya, mengirimkan beberapa komponen ke line produksi berdasarkan varian produksi yang akan berjalan. Terlihat pada gambar. Ya. Di sini ada gambar varian warna mobil yang saya ilustrasikan, ada biru, merah, kuning, hijau, dan di sini ada tabung. Ini saya ilustrasikan sebagai tempat penyimpanan komponennya. Masing-masing ada tiga tabung di sini. Ada biru, merah, dan kuning. Sedangkan hijau ini varian terbaru. Dia bakal produksi tapi tidak ada area kapasitasnya. Makanya dengan supply sequence system, metode ini dirubah. Jadi penyimpanan yang tadinya cuma satu varian, yang tadinya tabung ini berisi tiga, satu varian aja, tabung ini dirubah menjadi mix varian. Artinya satu tabung ini berisi varian sesuai planning produksinya. Misalkan di sini biru, merah, kuning. Berarti di tabungnya berisi biru, merah, kuning. Seperti itu simpelnya. Walaupun implementasinya masih banyak perlu evaluasi pada sistem ini. Makanya sistem machine learning ini bertugas untuk mengawasi dan mengontrol ya, arus produksi seperti arus lalu lintas agar berjalan dengan sesuai rencana. Seperti itu. Makanya ide dari proyek ini dibuat seperti kita petugas lalu lintas lah. Jadi dia machine learning ini dapat melihat keadaan kapan keadaan itu penuh dan kapan keadaan itu kosong. Jadi machine learning membaca objek pada sebuah input gambar. Seperti itu. Lanjut di bagian menu stock detection. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai model machine learning yang saya gunakan. Ya, project idenya ya tentu nanti si machine learning ini dapat membaca keadaan stok, apakah stok itu tersedia, apakah stok itu tidak tersedia. Jika tersedia, maka akan berupa output bounding box pada gambar berwarna hijau yang dapat kalian lihat pada gambar. Ataupun stoknya kosong, maka dibuatkanlah bounding box berwarna merah, dan nanti muncul beberapa informasi mengenai apa sih yang harus diisi dalam ruang penyimpanan ini, kurang lebih seperti itu. Lanjut, tadi sudah saya mention bahwa model machine learning ini saya menggunakan FastRCNN, di mana FastRCNN ini pengembangan dari RCNN dan FastCNN. Perbedaannya bisa kita lihat pada gambar. Ya, pada RCNN, ya, di sini ada satu gambar, ya, satu gambar yang akan di input, ya, dan akan dibuat proposal, region proposal metodenya. Ya, jadi satu gambar dibuat per wilayah, berupa wilayah pada gambar, dibuat
berupa proposal metodenya. Satu proposal menggunakan satu CNN, satu proposal menggunakan satu CNN, satu proposal menggunakan satu CNN. Umumnya satu gambar itu berisi 2000 proposal dalam satu gambar, sehingga waktu yang diperlukan untuk membaca gambar ini sekitar 50 detik dengan menggunakan dataset dari VOC 2007 ya, dengan metrik akurasi mean average precision sebesar 66%. Nah, tentu ini sangat lambat dalam mendeteksi objek pada sebuah gambar. Makanya diimprove lagi menggunakan algoritma fast RCNN. Ya, yang tadinya dari RCNN satu konvolusi dibuatlah di meja jadi cuman satu CNN aja di fast CNN ini. Namun tetap masih menggunakan fungsi selective search untuk region proposalnya. Ya, baru nanti berupa fitur map, habis itu masuk ke full connected layer. Ya, baru itu diklasifikasikan objek itu. Klasifikasikan dan ditentukan di wilayah mana objek itu berada pada sebuah gambar. Ya, dan waktu ini diperlukan dalam satu image itu 2 detik atau 25 kali lebih cepat dari RCNN. Ya, dengan metrik MAP-nya 66,9%. Itu untuk fast CNN. Habis itu diimprove lagi yang namanya faster RCNN. Ya, dia menghilangkan fungsi selective search. Ya, digantikan dengan RPN atau Regional Proposal Network. Ya, ini menjadi satu satuan yang utuh ya. Kita lihat input pada gambar masuk ke CNN-nya. Ya, CNN backbone CNN ini saya menggunakan ResNet 5T dari PyTorch, ya, library deep learning. Ya, habis itu nanti diekstrak berupa fitur maps. Habis itu baru nanti keluar proposal regionnya. Habis itu diklasifikasikan objek ini seperti apa, objek ini di mana posisinya pada gambar. Kurang lebih seperti itu. Waktu ini diperlukan per satu image itu hanya 0,2 seconds. Artinya 250 kali lebih cepat ketimbang RCNN. Nah, makanya namanya faster RCNN. Mungkin seperti itu tuh gambaran komparasi model faster RCNN-nya. Dan lanjut di sini ketika kita membicarakan object detection, kita menggunakan metrik evaluasi yang namanya IOU atau intersection over union. Ya, intersection ini area irisan, ya, ground truth dan prediction yang beririsan itu dibagi dengan area keseluruhan dari ground truth dan prediction dikurangi dengan intersection. Yang terlihat pada gambar yang diarsir di atas itu adalah area intersect, ya, dibagi dengan keseluruhan area prediksi dan ground truth seperti itu. Dan metrik evaluasinya tentu saya menggunakan MAP, mean average precision. Jadi threshold dari IOU ini saya kasih 0,8. Apabila ground truth itu 0,8, maka itu diindikasikan sebagai objek dan kita hitung nilai untuk precision dan recall-nya. Baru kita bisa mendapatkan nanti perhitungan mean average precision. Mungkin langsung aja kita kepada object detection-nya. Di sini saya ambil image data test. Ya, kita masukkan. Nah, sini muncul ya gambar kondisi di mana ada dua keadaan. Satu, keadaan tempat penyimpanan tersedia pada palet packaging. Ya, palet packaging adalah tempat penyediaan komponen mobil. Ada juga yang kosong. Nah, objek machine learning ini harus bisa membaca nih yang isi dan yang kosong. Oke, kita run.
muncullah berupa bounding box warna hijau yang menandakan bahwa palet packaging ini tersedia dan palet packaging warna merah kosong, yang artinya yang warna hijau ini akan memberikan informasi mengenai detail nama partnya dan juga stok infonya yang tersedia. Sedangkan yang bounding box warna merah itu memberikan info untuk segera diisi ulang di refill untuk part sequence selanjutnya. Lanjut ke menu production sequence, ini hanya menu untuk kita mengintegrasikan sistem data produksi terhadap prototipe yang dibuat. Nah, tentu data produksi ini tidak real, tidak asli, karena data produksi adalah data konfidensial, jadi saya tidak menggunakan data produksi perusahaan, hanya data dummy simulasi yang memiliki intuisi yang sama, sehingga project ini dapat sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini ada fitur upload untuk file, habis itu nanti kurang lebih munculnya di sebelah sini akan muncul visualisasi untuk forecasting 6 bulan ke depan untuk model kendaraan, untuk masing-masing model kendaraan. Ini bisa kita pilih untuk jenis kendaraannya, kode-kodenya. Nggak masalah tidak mengerti tentang kode ini, intinya ini untuk visualisasi data produksi mengenai kode-kode setiap model varian kendaraan. Mitsubishi kan itu ada Expander, ada Pajero, ya, ada R300, yang baru ini Mitsubishi X-Force. Nah, ini ada data juga urutan produksi, ya, ini ada urutannya 01, 2, 3, 4. Nah, ini namanya dimaksud dengan sequence. Jadi nanti dalam satu penempatan palet packaging ini berisi urutan sesuai urutan produksi. Jadi tetap bisa dilakukan produksi yang untuk tipe varian terbaru ini. Dan terakhir kita pada kesimpulan untuk proyek ini dibuat. Pada intinya Fatsar CNN ini bukan salah satu objek detection untuk di proyek ini dibuat, masih ada lagi model yang lain seperti YOLO, ya kan, masih ada objek detection yang lain. Namun pada ini dengan ditekankan di Fatsar CNN, tentu ini menjadi impact yang positif ya untuk mengatur dan mengawasi arus stok yang ada pada warehouse, yang ada pada sistem inventory yang sedang berjalan, untuk monitor secara langsung, secara visual dengan machine learning. Dia dapat melihat dan dapat menentukan ini kondisi ini penuh atau tidak. Ketika tidak, kosong, dia harus apa, kurang lebih intuisi seperti itu. Dan mungkin ini tentang saya, biodatanya ada di menu About. Jika kalian tertarik untuk project ini, sudah saya upload juga di Streamlit. Di menu sidebar juga saya tampilkan untuk LinkedIn saya. Dan apabila kalian tertarik dengan project data science saya, ada di Airpaps dan juga ada GitHub saya tampilkan. Ya, mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.